Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Aswar, NIM 200301501014 dari PDKRC. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian merupakan pencerminan dan tujuan penelitian, oleh karena tujuan penelitian itu dirumuskan dari masalah penelitian, atau dengan kata lain, tujuan penelitian itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Selanjutnya yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu dalam latar belakang masalah penelitian akan diuraikan fakta-fakta, pengalaman-pengalaman si peneliti, hasil-hasil penelitian dari orang lain, atau teori-teori yang melatar belakangi masalah yang ingin diteliti. Dengan uraian tentang fakta, pengalaman dari teori-teori tersebut, maka orang lain atau pihak pemberi dana atau pembimbing diyakinkan bahwa masalah yang akan diajukan mencukup penting. Yang ketiga, perumusan masalah, yaitu sebelum diuraikan bagaimana merumuskan masalah penelitian, terlebih dahulu akan dibahas apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan, antara apa yang diinginkan atau yang dituju dengan apa yang terjadi atau faktanya. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah atau dana informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat diamati, observasi, dan dapat diukur measurable. Selanjutnya yang kelima, manfaat penelitian. Yang dimaksud dengan manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Dengan kata lain, data atau informasi yang akan diperoleh dan penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk apa dalam rangka dari segi ilmu, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut. Yang keenam, tinjauan kepustakaan atau literatur review. Untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam ulasan penelitian diperlukan tinjauan kepustakaan yang kuat. Tinjauan kepustakaan ini sangat penting dalam mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan kepustakaan ini biasanya mencakup dua hal. Yang pertama, tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksud agar peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai besar untuk mengembangkan atau mengidentifikasikan variabel-variabel yang akan diteliti atau diamati. Yang kedua, tinjauan dari hasil-hasil penelitian yang lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini penting di samping akan memperluas pandangan dan pengetahuan peneliti, juga peneliti dapat menghindari atau mengulang dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain atau menjaga originalitas penelitian. Selanjutnya yang ketujuh, kerangka konsep atau hipotesis. Kerangka konsep-konsep yang pertama, dari hasil tinjauan kepustakaan serta kerangka teori tersebut serta masalah penelitian yang telah dirumuskan tersebut, maka dikembangkan suatu kerangka konsep penelitian. Yang kedua, hipotesis. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara
dan pertanyaan penelitian. Biasanya, hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk hubungan antara dua variabel, yaitu variabel terkait dan variabel bebas. Yang kedelapan, metode penelitian. Dalam uraian metode penelitian ini mencakup berikut, yaitu jenis penelitian. Menjelaskan termasuk ke dalam jenis pendekatan atau metode yang mana penelitian yang diusulkan tersebut. Misal, penelitian itu menggunakan metode survei dengan pendekatan cross-seksional, di mana data yang mencakup variabel bebas atau risiko dan variabel terikat atau variabel akibat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersama. Yang kedua, populasi dan sampel. Dalam bagian ini diuraikan populasi penelitian dan sampel. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran untuk penelitian tersebut. Yang pertama, misal populasi dalam penelitian adalah siswa SMP. Dan yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berumur 12 sampai 18 tahun. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Dijelaskan cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Kadang-kadang tidak hanya menggunakan satu cara pengumpulan data. Misal di samping metode wawancara atau interview, kadang-kadang perlu dilengkapi dengan observasi pengamatan atau sebaliknya. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner atau daftar pertanyaan. Yang selanjutnya, rencana pengelolaan dan analisis data. Dalam bagian ini harus diuraikan rencana yang akan dilakukan untuk mengelola dan analisis data. Dijelaskan proses pengolahan data dari editing, coding, dan sebagainya, sampai dengan data entry apabila pengolahan dilakukan dengan komputer. Di sini juga dijelaskan bagaimana data ini akan diolah dengan manual dan menggunakan bantuan komputer. Selanjutnya, nomor 9, yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dalam bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan dari mulai menyusun proposal penelitian sampai dengan menulis laporan penelitian beserta waktu berjalannya atau berlangsungnya tiap kegiatan tersebut. Biasanya jadwal kegiatan ini disusun dalam suatu tabel kegiatan. Kemudian yang nomor 10, rencana biaya anggaran. Diuraikan besarnya biaya per kegiatan serta jumlah keseluruhan biaya penelitian tersebut. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh suatu kegiatan penelitian dimulai dari rapat-rapat penyusunan proposal, instrumen, dan sebagainya, sampai dengan penulisan hasil penelitian, bahkan sampai dengan biaya seminar hasil penelitian. Selanjutnya yang terakhir, nomor 11, daftar pustaka. Daftar kepustakaan adalah semua literatur atau bacaan yang digunakan untuk mendukung dalam menyusun proposal tersebut. Literatur ini umumnya terdiri dari buku-buku teks, majalah atau jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, tesis atau disertai atau disertasi. Telah diuraikan teknik menyusun proposal atau usulan penelitian, khususnya untuk kepentingan penelitian yang hasilnya digunakan untuk membuat skripsi S1, S2, sampai S3. Pedoman ini juga dapat digunakan untuk penyusunan proposal berkaitan dengan proyek atau kepentingan program, dengan catatan dan uraian tentang tinjauan kepustakaan dan kerangka konsep dan hipotesis biasanya tidak lazim dimasukkan. Baik, sekianlah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.